Halo semua sahabat operator dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Baik, pada video kali ini saya mau berbagi kepada kita semua langkah-langkah ataupun persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mendownload ataupun mengunduh aplikasi Exam Browser dan juga menjalankan ataupun mengoperasikan aplikasi tersebut untuk ANBK. Baik, kita langsung saja lihat ya. Nah, apa saja tahapan persiapan yang harus kita lakukan? Ya, untuk melaksanakan AKM ataupun ANBK online ini ya, kita wajib mengunduh ataupun mendownload aplikasi Exam Browser namanya ya. Nah, di mana jenis aplikasi ini ada dua, yaitu Exam Browser 32 bit dan juga Exam Browser 64 bit ya. Nah, bagaimana langkah-langkah persiapannya sebelum mengunduh ataupun menjalankan aplikasi Exam Browser ini? Nah, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, yang pasti kita harus siapkan komputer atau laptop dengan spesifikasi seperti berikut ini ya. Minimal 2 core. Operating system yang digunakan oleh laptop atau komputer minimal Windows 7. Kemudian akses internetnya minimal 1 Mbps. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib periksa spesifikasi laptop ataupun komputer kita, di mana nanti itu akan menyesuaikan dengan jenis aplikasi Exam Browser yang akan kita unduh atau download ya. Seperti tadi yang pertama saya sebutkan bahwa aplikasi Exam Browser itu ada dua jenis. Exam Browser 32 bit dan juga Exam Browser 64 bit. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu sistem komputer kita itu bitnya berapa gitu ya. Nah, setelah ini kita periksa, nanti langkah-langkahnya akan saya sampaikan dalam pada video ini juga gitu ya. Lalu selanjutnya kita harus mematikan semua antivirus laptop, baik itu Windows Defender, Firewall and Network Protection-nya, antivirus tambahan lainnya seperti jika ada misalnya antivirus Madaf, Avast, 360 Total Security, ya dan lain sebagainya, dan juga sistem perlindungan browser ya. Browser yang kita gunakan seperti Chrome atau Mozilla ya. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan. Selanjutnya langkah-langkahnya sebelum langkah-langkah persiapan sebelum mengunduh dan menjalankan aplikasi Exam Browser. Yang pertama, kita unduh aplikasi Exam Browser yang sesuai dengan spek laptop. Kemudian yang kedua, ekstrak Exam Browsernya. Yang ketiga, jalankan Exam Browsernya jika sudah terbuka ya. Untuk menutupnya atau keluar dari aplikasi tersebut, kita cukup dengan mengklik Ctrl CB. Kenapa? Karena ketika aplikasi Exam Browser ini setelah kita jalankan, maka dia akan memenuhi seluruh layar komputer ataupun laptop kita. Jadi siswa-siswa kita itu nanti tidak ketika dia akan melaksanakan ANBK atau AKM ya, siswa-siswa kita tidak akan bisa membuka situs-situs yang lain karena di layar komputernya yang kelihatan hanyalah aplikasi Exam Browser yang terbuka. Seperti itu ya. Nah, tapi kita jangan buru-buru langsung ini dulu ya, Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang kita langsung lihat ini ya. Tadi sebelum melakukan ini maka kita harus lakukan dulu yang namanya ini tadi ya. Kalau ini kan sudah oke ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini spesifikasi laptop kita? Nah, sekarang mari kita langsung ke ininya ya, menu materinya. Nah, sekarang kita langsung cek
komputer kita ini speknya ya, teman-teman semua bisa buka file explorer ya, diklik saja, boleh dari sini, kemudian sebentar, ini nih ya, boleh dari apa namanya ini, yang saya tunjukkan ini, dari start klik kanan, nanti kamu bisa klik file explorer ya. Tapi boleh juga kadang-kadang di toolbarnya itu teman-teman sudah tersedia file explorernya, kamu tinggal klik kiri biasa saja kalau memang sudah muncul seperti ini ya, klik, terserah dari mana saja. Nanti di bagian disk PC kalian bisa klik kanan, kemudian klik propertiesnya ya, klik properties, nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, di sini akan ada informasi-informasi tentang spesifikasi daripada laptop kita ya. Namanya apa, prosesornya di sini akan dikasih tahu ya. Nah, jadi tadi minimal prosesornya adalah 2 core ya. Jadi kalau sudah dia i5 core berarti sudah, kalau 2 core kan apa ya, i2 apa, dua pokoknya 2 core ya tadi minimal ya. Tapi kalau ini sudah i5 core atau i5 core ya sudah memenuhi sekali, bahkan jauh lebih bagus gitu. Kemudian ini RAM-nya ada 8 GB, kemudian dan lain sebagainya ya. Dan bahkan sistem informasi daripada bit laptop kita itu, komputer kita ini sudah langsung ketahuan sini ada 64 bit. Nah, dari informasi ini maka kita bisa tahu nih kita akan mengunduh exam browser yang jenis mana. Ya teman-teman ya. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mendapatkan ini, teman-teman juga bisa klik untuk mengetahui informasi tentang laptop teman-teman, bitnya itu berapa, 32 atau 64. Bisa dengan mengklik di pencarian di bagian komputer kalian ini dengan mengetikkan sistem. Nah, nanti akan muncul langsung yang seperti ini teman-teman. Kamu tinggal klik yang ini saja, klik biasa, klik kiri. Sebentar ini, bentar ya, kita ulang. Sistem konfigurasi, sistem informasi. Nah, ini kita klik, maka akan kelihatan juga di sini spek daripada laptop kita ya. Dari mana kita bisa tahu 64 bit? Nah, ini dia system type 64 base PC. Nah, ini adalah di sini sudah diberitahu juga ya. Sebenarnya di sini ada sistem informasi daripada laptop ataupun ini kita. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Berarti untuk poin yang ini dan yang ini kita sudah dapat ya. Nah, sekarang maka kita harus, karena kita sudah tahu ya, jadi kita sudah tahu yang mana mau kita unduh ya. Berarti nanti yang kita unduh adalah exam browser 64 bit ini. Seperti itu. Oke, sekarang berarti kita langsung ke langkah berikutnya. Matikan semua antivirus laptop, baik yang Windows Defender, Firewall and Network Protection. Nah, berarti yang ini dulu ya, sistem Windows Security-nya dulu kita matikan ya, yaitu Windows Defender sama Firewall Network. Nah, ini adalah antivirus bawaan dari laptop tersebut ya. Jadi setiap sekarang ini laptop-laptop yang baru itu Windows Defender sama Firewall Network-nya sudah aktif ya biasanya ya gitu ya, untuk sistem perlindungan daripada laptop itu sendiri. Namun beberapa dari kita juga ada yang menambahkan antivirus lain. Nah, itu juga harus semuanya kita nonaktifkan, apa saja pun itu antivirusnya ya. Jangan ada yang terlewat. Karena nanti kalau misalnya ada antivirusnya yang belum di nonaktifkan, maka nanti ketika kita mengunduh aplikasi ini salah satunya, dan ketika kita mengekstrak ataupun menjalankannya, maka dia langsung dimakan antivirus tersebut ya, tidak bisa dibuka ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat tidak bisa dibuka. Oke, baik. Sekarang kita ikuti tahap-tahap yang berikut ini ya, untuk menonaktifkan antivirus sistem Windows Security-nya. Maka kita lakukan langkah-langkah berikut ya, sebentar. Oke, langkah-langkah berikut ya, kita bisa pergi ke klik kiri di sini ya, klik kiri di start ini
lalu kita pilih yang setting, kita klik, lalu kita pergi ke update and security-nya, and then kita pilih Windows. Nah, yang bergambar ada apa namanya, yang berlambang perisai seperti inilah pelindung ya, pelindung daripada Windows-nya, Windows Security. Kita klik ini, maka akan muncul seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, di sini kan ada Virus and Threat Protection. Nah, ini kita klik. Ya. Nah, di sini akan kelihatan semuanya ya. Mungkin beberapa laptop lain mungkin agak sedikit berbeda. Tapi yang pasti teman-teman harus nanti kalau misalnya tidak muncul, bisa diklik di pencarian. Biasanya di beberapa laptop itu ada disediakan dia kayak pencarian ya, yang kayak seperti ini dia lambangnya. Kamu klik aja di situ Windows Security atau langsung Virus and Threat Protection yang ini, Virus and Threat Protection. Pokoknya kata kunci untuk protection itu kamu klik saja di situ, kamu ketikkan, nanti akan muncul. Kemudian atau Firewall and Network Protection juga kamu klik kalau misalnya tidak muncul ya. Nah, kalau di beberapa laptop itu sudah langsung muncul ya, jadi mudah sekali gitu. Nah, ini kita pilih yang virus. Nah, tadi ini kita tampilannya pertamanya, kita scroll, kita cari yang namanya sampai ada ketemu Virus and Threat Protection Setting, kita manage ini settingnya. Nah, ini kan yang real time protectionnya sudah off, ini masih on semua. Nah, ini harus kita off kan, klik saja, kita tinggal pilih yes. Automatic sample submissionnya juga kita off kan, tamper protectionnya juga kita off kan. Kita scroll sampai ke bawah. Jika masih ada yang mencurigakan, yang masih apa namanya desas-desus pengaktifan antivirus, kita harus matikan semua gitu ya. Nah, sekarang kalau ini sudah off, kita kembali, kita klik tanda panah back ini ya, and then kita scroll ke bawah ya, maybe masih ada yang lain. Nah, ini Microsoft Defender. Nah, ini teman-teman juga harus klik kan ini di pencarian ya, Microsoft Defender Antivirus Option. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah apa namanya, periodic scanningnya ya. Jadi ini secara periodik nanti komputer ini kalau menyala, walaupun tadi ini sudah kita matikan, kalau masih ini menyala ketika kita unduh nanti Exam browser, yang periodic scanning ini nanti langsung aktif ini, memakan ini ya, memakan virus kalau memang dia deteksi itu virus gitu ya. Ya. Nah, kita tinggal off-kan saja. Kita pilih yes, selesai ya. Nah, jadi kayaknya sih untuk virus and threat protection-nya sudah sudah nonaktif ya. Sekarang kita masuk ke firewall and network protection-nya. Kita klik yang ini. Kalau tidak muncul di komputernya, kamu tinggal klik saja di pencarian. Boleh juga langsung di sini ya, tidak masalah. Kemudian kalau memang sudah langsung muncul ya, puji Tuhan ya, berarti langsung kita bisa dapat. Kita klik. Nah, ini semua masih on. Domain networknya on, private networknya on, public networknya on ya. Jadi ini harus kita off-kan semua. Caranya bagaimana? Kita klik saja ini ya. Microsoft Defender Firewall-nya on ini, help protect your device while on a domain network, kita off-kan ya. Ya untuk sementara ya teman-teman ya. Nanti kan bisa kita inikan lagi ya. Nah, kemudian kita balik. Ya, sekarang yang private networknya. Ya, demikian seterusnya ya teman-teman, sampai semuanya ini menjadi off ya. Publiknya juga kita off kan. Oke. Nah, sekarang yang sistem Windows security-nya sudah selesai. Sekarang kita mau cari antivirus yang lain tambahan. Kalau antivirus untuk Windows ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai. Berarti sekarang kita tinggal cari antivirus yang tambahan lainnya. Jadi kalau yang ini sudah selesai semua, ini sudah nggak ada lagi ini nyala ini. Bisa kita deteksi di sini ya, di toolbar ini, di bagian di toolbar. Jadi ini kan beberapa, nanti kalau ada tanda panah seperti ini berarti ada tersimpan di sini beberapa file ini icon. Kita klik. Nah, di sini yang berlambang perisai itu sudah merah, artinya sudah nonaktif ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita close.
kita cari antivirus lain. Nah, mencari antivirus lain tuh biasanya gampang ya teman-teman. Lihat aja di toolbar ini. Kalau misalnya di sini atau di sini kalau tidak muncul, kita bisa klik yang bagian yang seperti tanda panah ini, yang show hidden icon ini. Biasanya nanti di sini akan ada tulisan misalnya antivirus nama lain, misalnya FVG, Smadaf kah itu, Avast kah, di sini ada. Kita tinggal klik kanan. Tapi kalau tidak ada, mungkin saja langsung di toolbarnya. Misalnya kayak punya saya ini 360 total security. Nah, ini adalah pengaman atau pelindung atau antivirus. Sekarang saya mau klik kanan ini. Nah, dia ditandai dengan warna hijau seperti ini. Saya nonaktifkan ya, saya geser yang putih ini ke sini. Atau saya klik aja ke sini gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya. Pause for 15 minutes. Ya, memang sedikit harus pandai bahasa Inggris ya. Pause for 1 hour. Pause until computer restart. Jadi, kita pilih sesuai kebutuhan. Nah, karena kita nih butuh lama ya. Jangan hanya 1 jam. Nanti mana tahu kita mengunduh exam browser itu memerlukan waktu lebih dari 1 jam, kita tidak tahu sampai proses menjalankannya gitu. Jadi, mungkin lebih baik kita pilih permanently closed because karena supaya dia lebih lama ya nonaktifnya gitu, atau ini artinya sebenarnya selamanya gitu. Nanti kan bisa kita hidupkan lagi, nggak masalah. Kita pilih oke. Nah, sekarang dia sudah tanda seru merah di bawah, berarti langsung ada tulisan di situ muncul active protection is off ya, jadi sudah nggak ada lagi. Nah, tadi selanjutnya dikatakan Windows Defender, Firewall and Network Protection sama antivirus tambah lainnya sudah kita matikan ya. Sekarang masih ada satu lagi, sistem perlindungan browser seperti Chrome atau Mozilla. Oke, teman-teman, saya kebetulan menggunakan browser Chrome ya. Jadi rata-rata sekarang sudah menggunakan Chrome ya. Jadi kita klik Chrome kita ini ya, pastikan sudah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Kita buka, itu nanti tampilannya atau tampilan dari Chrome kita ini nanti ada titik 3 di kanan atas pojok. Kita klik biasa aja, klik kiri, kita pilih setting ya. Nah, di sini kita lihat ada lambang perisai. Nah, itu adalah pelindung ya atau antivirus. Nah, sekarang kita klik ini yang berlambang perisai. Lalu kita pergi lagi ke sini, ini lagi ada lambang perisai, security namanya. Kita klik, nah ini kebetulan sudah saya pilih yang no protection ya. Jadi kita pilih yang no protection. Nah, artinya tidak ada proteksi. Kita bebas dari perlindungan ini virus. Ya, mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kalau ini sudah kita pilih ya sudah. Nanti bisa kita kembalikan lagi, kita pilih yang standar atau enhanced protection ya. Nah, berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau ini sudah selesai, sekarang langkah selanjutnya coba kita lihat berikutnya. Ini sudah, berarti selanjutnya kita baru melakukan ini ya. Nah, teman-teman silakan melakukan pengunduhan aplikasi exam browser ya. Nah, teman-teman ataupun siswa-siswa mungkin ada yang bisa melakukannya sendiri. Mungkin sekolahnya sudah ada membagikan di Drive, silahkan dibuka dari Drive atau dari email, mungkin sekolahnya mengirimkan file exam browsernya, silahkan buka emailnya. Tapi ingat ya, untuk mengunduh aplikasi exam browser, langkah-langkah yang tadi harus dilakukan dulu ya, yang pertama tadi. Nah, sekarang mari kita lakukan unduh aplikasi ya. Kebetulan saya sudah buat ya, saya sudah sudah ada di Drive, di ruang Drive aplikasi exam browser ini ya. Saya tinggal buka Drive ya. Jadi teman-teman juga bisa buka, pokoknya terserah nanti itu, atau siswa-siswa kalau ada sekolahnya yang membagikan lewat Drive ataupun lewat email, tinggal dibuka saja ya. Nah, ini kita buka, kalau misalnya Drive, kita buka Drive ya. Boleh ditanya ke apanya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, di mana ditaruh gitu ya, atau nama drive-nya itu, nama filenya, nama foldernya apa gitu. Nah, di sini kita buka
apa ya, kebetulan kemarin saya buat itu namanya. Nah ini ya, kita buka. Nah, karena tadi ini sudah kita periksa laptop kita itu spesifikasinya adalah exam browsernya spesifikasi laptop kita 64 bit, maka kita pilih yang aplikasi 64 bit ini, exam browser client 64 bit. Kita klik kanan di sini ya, kita download. Tapi sebenarnya bisa juga ini klik 2 kali ya, biasanya pada umumnya langsung cepat 2 kali diklik ya, tinggal klik yang ini. Tapi saya sih lebih nyaman kalau misalnya ini klik kanan, tinggal pilih download anyway. Nah jadi kalau masih ada antivirus kita yang aktif teman-teman atau siswa-siswa sekalian, ini langsung dimakan virus ya, jadi tidak berguna kita download gitu. Nah ini karena filenya itu lumayan besar ya, 56,4 MB. Nah jadi pastikan memang juga ruang komputer kalian bisa cukup untuk menyimpan ini ya. Kalau komputer atau laptop sih biasanya besar-besar ruangnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah ini sudah selesai ya. Nah jadi nanti lambangnya akan seperti ini, karena dia filenya berupa RAR, karena dia ada beberapa file di dalamnya ya. Nah kita klik biasa ini, lalu kita show in folder ya. Kalau saya simpelnya ya seperti itu, tapi bisa juga kamu langsung klik file explorer kamu ya kan. Biasanya file-file unduhan itu akan pergi ke file-file unduhan atau download ya. Di sini kita klik, nah ini dia ya kan. Nah tapi supaya teman-teman lebih yakin di mana letaknya, tinggal klik saja yang seperti tanda panah ini, klik kiri show in folder. Nah ini dia kan langsung terblok ya, ini langsung terblok bahwa inilah dia yang tadi yang kita unduh. Nah ini pastikan kita taruh di file yang mudah, di file folder yang baru. Kenapa? Karena ini nanti mau kita ekstrak. Hasil ekstraknya itu supaya tidak kemana-mana, maka kita buatlah ini file RAR ini, exam browser client ini, di dalam file folder yang lain gitu ya. Jangan di file unduhan ini, karena biasanya di file unduhan ini banyak sekali hasil-hasil unduhan kita. Nanti kalau kita ekstrak, di mana hasil ekstrak tadi ya gitu ya, jadi kita bingung. Nah sekarang kita klik kanan di sini ya, kita pilih new folder, kita buat misalnya apa, kita bikin aplikasi exam browser 64 bit misalnya. Nah ini kan gampang ya, kita bisa lihat nama filenya. Lalu ini kita pindah, kita klik kanan, cut, masukkan ke sini ya, paste atau tempelkan. Kita buka ini, nah ini dia. Nah ya, nah sekarang ini sudah siap untuk kita ekstrak. Kalau kita sudah unduh, kita klik kanan file RAR ini, kita langsung pilih extract here ya. Nah tinggal tunggu prosesnya. Nah jadi teman-teman, file RAR tadi masih ada di sini, ini adalah hasil ekstraknya, sudah kita ekstrak ya. Jadi nanti kalau kalau misalnya yang kita ekstrak tadi sudah kadaluarsa, kita bisa ekstrak kembali dari sini, jadi tidak hilang. Itu tadi maksudnya saya bilang kenapa harus dibuat dalam file folder yang lain ya, supaya supaya hasil ekstraknya tidak kemana-mana ya. Nah lalu setelah itu apa lagi? Nah yang mana yang kita jalankan setelah kita ekstrak, lalu exam browsernya tadi kita jalankan. Yang mana? Yang bergambar lambang komputer ini ya, yang bergambar lambang komputer ini namanya exam browser ya, dan juga jumlah kilobyte-nya itu 1533 kilobyte. Kalau yang lain-lain ini kan kecil ya. Selain ini file RAR kan juga besar, tapi yang mau kita jalankan adalah dari hasil ekstrak tadi yang paling besar size-nya. Kita klik kanan ini, lalu kita pilih run as administrator, kita klik yes. Kita tunggu prosesnya.
Nah, kalau tiba-tiba hilang, aduh kemana ya tadi ya? Nggak usah takut ya. Tinggal kita lihat di toolbar ini ada lambang komputer, kita klik. Nah, lihat ini teman-teman dan juga siswa-siswa sekalian. Ini kalau sudah semua terchecklist hijau, berarti semua sudah sesuai dengan spesifikasi. Tapi kalau misalnya ada yang merah di sini, berarti ada yang belum sesuai. Misalnya yang merah di bagian internet. Oh, berarti teman-teman belum terkoneksi ke internet. Karena aplikasi ini membutuhkan jaringan ya. Nah, kalau sudah hijau begini semua, tinggal klik run. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, jadi ini dia teman-teman. Ya. Nah, jadi inilah dia tampilannya. Nanti kalau sudah seperti ini sudah berhasil teman-teman. Ya, jadi nanti siswa-siswa sekalian itu hanya tinggal memasukkan username dan password yang nanti didapatkan dari proktornya. Ya, nanti setelah itu tinggal pilih login. Setelah login nanti ikuti aja langkah selanjutnya lagi seperti apa yang diminta, tinggal tinggal diikuti saja ya langkah-langkah selanjutnya. Nanti kalau untuk login sama tokennya itu dari proktornya. Oke teman-teman. Nah, ini karena memenuhi semua layar komputer, maka kalau kita mau keluar, kita tinggal tekan tombol Ctrl CB secara bersamaan ya. Kita tekan tombol Ctrl CB. Oke, sekarang kita lakukan. Nah, sekarang sudah keluar ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah yang bisa seperti itulah rangkaian persiapan sebelum mengunduh dan menjalankan aplikasi Exam Browser klien ini di komputer siswa-siswa sekalian. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian klik subscribe, like. Kalau teman-teman ataupun siswa-siswa sekalian ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan di pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Salam satu data. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.